Nama kitab sucinya agama Kristen itu apa sih? Banyak orang nggak ngerti. Orang Kristen itu banyak nggak mengerti bahwa kitab suci kita itu sebenarnya namanya Torah. Ya, Injil Pak, bukan. Kan Yesus membawa Injil, salah. Orang Kristen di Indonesia di framing dengan Islam. Bahwa kepada Musa diturunkan Torah, kepada Daud diturunkan Zabur, kepada Isa diturunkan Injil. Orang Islam coba tanyain kata Injil itu artinya apa. Nggak ada yang ngerti, karena Injil itu bukan bahasa Arab. Torah pun nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Coba tanya orang Islam Torah itu artinya apa. Nggak ada. Torah itu artinya hukum. Ya, dan itulah sebenarnya inti dari kitabnya orang Kristen Torah. Ya, Abu Mujahid mana Abu Mujahid? Ya Martinez, Anda Sindan Saya Abu Mujahid. Ya Abu Mujahid, silakan. Saya ingin diskusi sejenak, boleh? Boleh. Kamu mau nanya dulu 3 menit dulu, tak kasih 3 menit awal ya. Sebentar, ulangi. Saya kasih 3 menit di awal, nanti selanjutnya 1 menit ya. Tapi iya. Gini Mas Zang, Bapak Alzang, Ya, itu saya senang ke sikapnya sampean itu. Kalau orang baik ditanggapi baik, kalau yang buruk ditanggapi buruk. Itu seneng. Bagus. Gini aja, saya itu kepingin tahu itu apa. Nama kitab sucinya agama Kristen itu apa sih? Enak ya, gampang ya pertanyaan saya. Udah itu aja. Iyalah, nggak repot-repot. Bentar, saya matikan. Tapi kamu mau presentasi apa dulu? Oke, nggak apa-apa. Jadi begini, ya. Orang Yahudi, ya, namanya adalah Torah, ya. Dan kitab suci kita juga Torah sebetulnya. Banyak orang nggak ngerti. Orang Kristen itu banyak nggak mengerti bahwa kitab suci kita itu sebenarnya namanya Torah. Ya, Injil Pak, bukan. Kan Yesus membawa Injil, salah. Orang Kristen di Indonesia di framing dengan Islam. Bahwa kepada Musa diturunkan Torah, kepada Daud diturunkan Zabur, kepada Isa diturunkan Injil. Orang Islam coba tanyain kata Injil itu artinya apa. Nggak ada yang ngerti, karena Injil itu bukan bahasa Arab. Torah pun nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Coba tanya orang Islam Torah itu artinya apa. Nggak ada. Torah itu artinya hukum. Ya, dan itulah sebenarnya inti dari kitabnya orang Kristen Torah. Ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu namanya Torah. Nah, makanya Yesus bolak-balik berkata, aku menggenapi Torah dan kitab para nabi. Dan selalu yang dibahas tentang Torah. Bukankah di dalam Torahmu berkata Torah? Paulus juga berkata tentang Torah, nomon ya, dalam bahasa itu nomon. Atau hukum. Torah itu nomon atau hukum, bukan namus. Si Nandar itu ngawur, namus ke nomon beda. Namus dewa namus, nomon ya nomon ya, maksudnya law, Torah. Nah, kemudian kitabnya agama Kristen itu Taurat. Sebetulnya Torah. Injil itu apa? Bukan Injil ya. Bukan, Injil itu apa Injil? Injil itu adalah kabar kesukaan dari Torah. Bahwa berarti sama ya, sama Kristen sama Injil sama Bang ya. Dengan Israel Yahudi Torah, Kristen Torah. Berarti kedua-duanya mempunyai nama kitab yang sama ya. Torah. Lalu gitu. dengar dulu, bentar. Baru tahu ini Bang. Iya, dengar dulu, jangan dipotong. Kamu belum tahu. Oke. Saya ngomong jangan dipotong ya. Nanti jangan dipotong. Kamu belum tahu. Jadi kitab kita itu Torah, namanya kitab hukum. Nah, lalu kepada orang Yahudi, di zaman itu, di zaman Musa sampai zamannya Yesus. Sebentar, ini ada apa nih? Ada yang kepotong ya? Sebentar ya. Ada yang nge-report kita nih. Oke, udah. Kemudian di zamannya Yesus, dari zaman Musa sampai Yesus, orang banyak meninggalkan Torah, orang Israelnya. Maka ada namanya Ketuvim dan Nafiim. Ketuvim itu adalah kitab-kitab puisi, Nafiim adalah para nabi. Ketuvim itu orang, yo prakonco, yo ayo kita rajin membaca Torah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Itu ya, diajak nyanyi, ayo diingatkan, itu Ketuvim. Tetapi kemudian orang Israelnya
Ya itu tadi, orang kalau diberkati terus lupa. Kalau udah tambah kaya lupa. Makanya para nabi datang, diomel-omelin, kurang ajar kamu, bla 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 bla. Dasar peler kuda lu. Dimarahin sama si, ya bener ya, ada peler kuda segala macam. Dasar lonte lu. Ya bener ya, si Hosea kan ngomong begitu kan, orang Israel kayak lonte lu. Pelacur kamu, dia pelacuran apa? Menyembah dewa-dewa lain. Dimarah-marahin sama nabi. Nah, jadilah Ketuvim dan Nafiim. Lalu tulisan-tulisan itu disimpan. Namanya Torah, Nafiim, Ketuvim. Orang Yahudi jadi punya Tanakh. Torah, Nafiim, Ketuvim. Itu akronim. Nah, Injil itu bagaimana? Di zaman Yesus, tiba-tiba kita mendengar kata Injil. Oh, salah. Zaman Daud sudah ada kata Injil, Evangelion. Ya, tahunya dari mana? Kan itu bahasa Yunani. Zaman Daud belum ada. Iya, dulu namanya Basorah. Basorah ya, dulu namanya Basorah. Aku akan memberitakan Basorah. Aku akan memberikan Basar ya kan. Zamannya Yesaya juga sama. Yesaya 66, ya Yesaya 60 ayat 1. Nah, kita tahunya dari mana? Dari bahasa Yunani Septuaginta. Ya, Roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitakan Evangelion. Jadi Yesaya sudah memberitakan Injil. Nah, sebelum Yesus dibaptis memberitakan Injil, Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 18, Yohanes sudah memberitakan Injil. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab. Injil itu adalah kabar baik. Nah, dari apa itu? Ya, dulu belum ada perjanjian baru. Mereka namanya kabar baik ya dari Kejadian sampai Maleaki. Torah, Nafiim, Ketuvim, itulah Injil. Lalu para rasul murid Yesus memberitakan Yesus sudah datang. Nah, itulah Injil. Kenapa semua nubuatan dalam Torah, Ketuvim dan Nafiim, itu mereka menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Makanya, jadilah kita sekarang mengerti, ternyata kabar sukacita yang diberitakan oleh para nabi, dan di dalam Torah, dan di dalam Ketuvim, itulah adalah Yesus Kristus. Jadilah mulai para rasul kemudian mengajarkan dalam perjanjian baru, surat-suratnya ditulis, menjelaskan Torah ini yang adalah Yesus. Nah, lalu orang Yahudinya bikin Talmud, sementara kita orang Kristen bikin perjanjian baru, orang Yahudi bikin Talmud. Begitu. Kalau nama Injil, kitab suci kita apa? Kitab suci kita adalah Torah sebetulnya. Lalu pengajaran-pengajaran itulah yang dirangkum jadi satu. Lalu orang Kristen menyebutnya Injil, ya. Evangelion dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah kitab Injil. Itu sebetulnya begitu. Lalu orang Yahudi menyebutnya Talmud. Nah, begitu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kacau balau. Alkitab, kitab suci. Ya namanya semua kitab yang disucikan. Itu ya. Jadi sama coba Al-Quran. Emang ada Allah menurunkan Al-Quran? Al-Zikir. Akulah yang menentukan al-zikir dan menjaganya. Al-zikir, apa satu zikir? Diulang-ulang. Zikir, Al-Quran, bacaan. Bukan nama itu. Jadi pada salah kaprah semua orang-orang ini. Cuma akulah yang menentukan Al-Quran. Itu salah tuh mau kita. Akulah yang menentukan al-zikir dan menjaganya. Ya diulang-ulang. Nah, gitu ya. Nah, tepuk tangan buat saya. Ayo silakan tanya lagi ya Bu. Nanti kalau saya bantah-bantah nanti akhirnya bantah-bantahan juga, tidak enak lah di sini. Kita baik-baikan saja. Sementara itu saya terima, walaupun sebenarnya hati saya tidak terima, karena Yesus itu tidak membawa Taurat, tapi membawa Injil. Beliau kemana-mana bawa Injil dan memberitakan Injil. Tapi keterangan abang saya terimalah, biar tidak terjadi debat kusir nanti nggak enak di sini. Kalau di darat begitu ketemu kita ngobrol santai secara kekeluargaan lebih enak. Kalau di sini enggak lah, biarlah Pak terima dulu, Bang. Monggo dilanjut. Ya, Abu, kamu kalau ngomong itu harus ada dasarnya. Ya, Yesus ya memberitakan Injil. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi Torah dan kitab para nabi. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yesus tidak membawa kitab Injil, nggak ada. Namanya Injil yang diberitakan Yesus ketika Yesus membuka gulungan kitab, itu kitab para nabi, Yesaya. Bukankah tertulis di dalam Torahmu? Nah, katanya Yesus kan.
Jadi Yesus ya memberitakan Injil, yang dimaksud adalah ya Taurat dan kitab para nabi itulah Injil, kabar sukacita yang digenapi oleh Yesus. Ya, sebelum Yesus memberitakan Injil, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Yohanes Pembaptis itu 6 bulan sebelum Yesus memberitakan Injil, ya, kok 6 bulan. Maksudnya Yohanes Pembaptis sama Yesus tuh umurnya itu beda 6 bulan, ya. Usianya beda 6 bulan. Tetapi Yohanes Pembaptis memberitakan Injil lebih dulu daripada Yesus. Dan Yesaya, tadi saya sudah bilang di dalam Yesaya 60 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitakan Injil. Ya, Daud di dalam Mazmur 46 dikata, aku akan memberitakan Injil. Jadi udah jelas kata Injil itu sudah ada dari zaman Daud, udah ada dari zaman Yesaya kata Injil itu. Artinya Injil itu bukan sebuah kitab. Injil itu adalah sebuah frasa kabar selamat, kabar sukacita. Kenapa? Karena Torah adalah sebuah kabar sukacita. Nah, masalahnya zaman itu orang tidak mengerti, Torah itu rasanya berat sekali. Padahal Torah itu adalah kabar sukacita yang digenapi oleh Yesus. Makanya para rasul kemudian menuliskan surat-surat mengajarkan, ini loh keterangannya. Nah, seluruh dari Torah, Nafiim, Ketuvim, dan surat-surat para rasul itulah disebut Injil. Gitu, itu namanya terminologi. Bang Fauzal gini, saya tidak pahamnya kenapa. Karena mayoritas Kristen menyatakan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu Injil. Sementara ini baru saya dengar bahwa kitabnya sucinya orang Kristen itu bernama Taurat. Ini baru saya dengar dari Bang Paul ini gitu loh. Nah itu, karena itulah sementara ini saya terima gitu loh. Adapun nanti terlepas daripada orang Yahudi menyatakan tidak terima kitab saya diambil Kristen, itu lain lagi gitu. Nanti kan mereka ya, itu beda gitu. lagi. Ya, karena beda orang lagi, Yahudi betul, sejak tahun 90 orang Yahudi keberatan kalau Kristen adalah bagian dari Yahudi. Tapi sebelum tahun 90 namanya Birkat Haminim di Yavneh, di kota Yavneh. Yavneh itu dekat di daerah Asdod, ya, Askelon Asdod itu ya, dekatnya Gaza. Di Yavne itu orang Yahudi berikrar bahwa Kristen bukan bagian dari Yahudi. Karena apa? Karena banyak orang Kristen yang berasal dari orang-orang non-Yahudi yang tidak disunat. Makanya, jangan, kita sekarang tidak mau mengakui Kristen bagian dari Yahudi. Tetapi sebelum itu, karena banyak orang Kristen yang adalah orang Yahudi, maka mereka masih mengakui bahwa Kristen adalah salah satu sekte dari Yahudi. Itu ceritanya begitu. Itu kamu kalau mau cerita begitu, kamu cerita sejarah, kamu belajar sama saya. Saya Dr. Joseph Paulusang, saya sekolah di Haifa University. Beneran, saya sekolah di Haifa beneran, bukan bohongan. Kayak nama. Saya tinggal di Israel ya. Saya tinggal di Israel. Mas Paulusang itu Kristen sektenya apa? Oh, Tahu, saya nggak punya agama. Saya nggak punya agama, jadi saya nggak punya sekte. Saya hanya membaca Alkitab, saya percaya kepada Yesua HaMashiach, Yesus Kristus, Yesua Al-Masihah, bukan Isa Al-Masih ya, Yesua Al-Masihah. Karena Isa Al-Masih itu bukan Yesua. Isa Al-Masih itu bukan Yesua Al-Masihah, ya. Isa itu karangannya Muhammad, ya, beda lagi ya. Tepuk tangan buat saya. Kalau kitab sucinya orang Kristen ada Taurat ini baru tahu saya. Terima kasih lanjut. Ya. Saya tak turun ya mendengarkan di bawah saja ya. Ya, tepuk tangan buat Abu Mujahid yang cantik dan cakep. Cakep. Terima kasih Bang Abu Mujahid.